Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya Arnanda Aji Saputra akan menjelaskan kali ini tentang uji reliabilitas. Kalau kemarin kita membahas tentang validitas, yaitu kevalidan sebuah instrumen, bagaimana instrumen itu bisa menunjukkan dia sebagai alat ukur, ya. Saat ini kita akan menguji tentang reliabilitas yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut ajek, atau bisa juga kita sebut keajekan instrumen. Apa yang dimaksud dengan keajekan instrumen? Yaitu tatkala instrumen tersebut, ya, atau alat untuk mengumpulkan data tersebut itu secara ajek, ya. Ajek itu artinya jawabannya itu relatif sama, ya. Relatif sama tatkala pertanyaan atau instrumen itu diujikan secara berulang-ulang terhadap satu orang yang sama. Jadi katakanlah misalkan nomor satu responden, ya, itu menjawab kalau kita skala Likert gitu ya, dia menjawab nomor 4. Kemudian setelah disebarkan lagi kuesioner itu ke orang yang sama dengan pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda, dia tetap menjawab 4. Dan diuji lagi dia tetap menjawab 4. Itu adalah keajekan. Nah, reliabilitas itu ada bermacam-macam teknik, tapi saya tidak menjelaskan macam-macam reliabilitas dan sebagainya. Kita saat ini ada data yang akan kita uji reliabilitasnya adalah dengan alpha Cronpage, ya. Reliabilitas alpha Cronpage. Nah, reliabilitas ini adalah reliabilitas yang jamak digunakan, ya, untuk mengukur keajekan sebuah instrumen yang berupa kuesioner. Caranya bagaimana? Kalau kemarin validitas itu item-item, ya, bersama juga variabelnya. Kalau reliabilitas tidak perlu, ya. Apabila validitas itu harus item bersama variabel, kalau reliabilitas tidak perlu. Jadi hanya item saja secara mandiri, ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita ada sebuah data, ya. Kita ada sebuah data. Ini X-nya cukup banyak, ya. X-nya ada X1, X2, X3, ya. Itemnya cukup banyak kalau kita lihat di variable view. Kita lihat itemnya banyak sekali untuk item pertanyaan. Namun kita akan uji Y dengan X saja. Nah, ini Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 ini item. Nah, sedangkan Y ini variabel, ini X1, X1, 2, dan seterusnya. Ini item dan X1 itu adalah variabel. Oke, ya. Setelah kita susun seperti ini, sebagaimana yang video yang telah lalu, kita akan mengolah data ini untuk menguji reliabilitasnya dengan metode alpha Cronpage. Yang pertama adalah kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, ini untuk ini scale, ya. Jadi analyze, scale, kemudian reliability analyze, kita klik, ya. Nah, kalau kita akan menguji item daripada variabel Y, yaitu itemnya Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, maka kita masukkan untuk Y1 sampai Y5 ini, ya, ke items, ya. Karena kita akan menguji modelnya adalah alpha Cronpage, maka biarkan ini alpha, ya. Sebenarnya ini banyak, ya, ada split half, Goodman, paralel, strict paralel. Ini di teori dijelaskan, ya, tetapi kita yang paling familiar adalah menggunakan alpha Cronpage yang kita bahas saat ini. Kemudian
scale tabel biarkan, statistik kita klik. Nah, maka kita checklist yang scale if item deleted. Kita checklist di sini, klik. Setelah itu yang lain biarin, ya, biarkan saja seperti ini. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK, dan muncullah hasil. Hasil kita akan melihat ini, ya, yang satu klik, ya, ada case processing summary, artinya adalah di mana untuk N 87 dan persentase 100, artinya kita sudah menguji, ya, item Y1 sampai Y5, pertanyaan Y1 sampai Y5 itu sejumlah 87 responden yang dijadikan sampel, ya. 87 responden ini adalah 100%, artinya ya memang ini keseluruhan daripada responden yang kita ujikan. Kemudian adalah reliability statistik. Nah, kalau kita reliability statistik, ya, untuk alpha cron batch, ya, untuk reliability, nah ini ketentuannya adalah dia disebut reliability, ya, ibaratnya dia disebut reliabilitas ajek, ya, instrumen itu memenuhi, ya, reliabilitas apabila dia, ya, hasilnya, ya, hasil perhitungan itu lebih besar daripada 0,60, ya, dan instrumen itu, ya, dikatakan tidak reliable, ya, apabila hasil hitung kurang dari 0,60. Nah, sedangkan kalau kita lihat reliability statistik itu artinya secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan bisa kita lihat bahwasanya instrumen itu, ya, cron batch alfanya, kalau ini bukan hasil hitung, ya, hasil hitung itu maksudnya ya cron batch alpha, ya, kita ganti aja biar nggak rancu, ya, ya, jadi kita ganti cron batch alpha. Nah, jadi ini kalau yang memenuhi itu adalah harus lebih besar dari 0,60, kalau lebih kecilnya berarti tidak memenuhi. Nah, ini berarti dia sudah memenuhi, ya. Karena apa? Karena cron batch alpha itu di atas 0,60, yaitu 0,938. Ini adalah secara keseluruhan. Apabila kita ingin melihat per item, apakah item satu persatu itu memenuhi, maka kita cek sini, ya, item total statistik, di mana Y1 itu 0,934, Y2 0,90, dan seterusnya. Ini semua item yaitu lebih besar daripada 0,60, ya. Kemudian kita coba uji lagi di apa namanya X1, ya, X1 untuk item-itemnya kita coba uji lagi, yaitu kita klik analyze, kita klik scale, kemudian reliability analysis, biarkan alpha, kemudian ini kita keluarkan, ya, karena yang akan kita uji adalah X1 sampai dengan X16 kita masukkan, kemudian statistik jangan lupa kita cek scale if item deleted, ini sudah otomatis yang tadi kita ya udah tentang, dan kita continue dan oke. Nah, bahwa ini sama ya seperti tadi 87, oke. Nah, ini secara keseluruhan 97,4, berarti memenuhi syarat, dan ini memenuhi syarat semua ya. 0,965, 0,964 sampai X1.6 0,982. Berarti ini semuanya lebih besar dari 0,60, sehingga dikatakan Y-nya reliable
X1-nya reliable. Per itemnya pun juga reliable. Jadi instrumen dikatakan reliable apabila kita sudah menguji semuanya. Jadi Y kita uji, X1 kita uji, X2 kita uji, X3 kita uji. Kalau ada X-nya sampai ada 7 ya, X sampai Y sampai X1 sampai X7 itu kita uji ya item per itemnya gitu ya. Oke, sudah cukup jelas. Apabila sudah cukup jelas, alhamdulillah ya, birobbil alamin. Kita akhiri untuk video kali ini. Dan ini seterusnya memang kita uji ya, X1, X2, X3. Tapi kita hanya mencontohkan dua saja, yaitu Y dan X1. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.